Mahatma Gandhi, nama sebenarnya itu Gandhi. Mahatma artinya adalah jiwa yang maha jiwa, karena jiwanya dianggap sangat luar biasa oleh orang India. Kenapa? Saya ceritain selanjutnya. Saat saya tiba, hujan baru saja selesai mengguyur tempat ini. Pandangan saya tertuju pada dua gadis yang bajunya masih basah kuyup. So you just sit here watching that place and let your body wet. Heart touching भी बोल सकते हैं और ये सब चीजें बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. Jadi dua orang ini sampai duduk di sini dalam hujan, ini basah semua karena suasananya di sini emang calm banget, buat dia calming banget, damai banget. Jadi dia cuma duduk di sini ngeliatin tempat kremasinya. Karena itu berada di tempat ini membuat saya semakin mengenal Mahatma Gandhi. Sebelumnya saya yang mengenal lewat buku dan film. Kini saya semakin paham kenapa Mahatma Gandhi akan selalu dikenang oleh warga India dari generasi ke generasi, bahkan oleh dunia. 1000 tahun India dijajah Inggris, siapa yang melepaskan? Mahatma Gandhi. Tapi tidak dengan kekerasan, dengan perdamaian. Ya, di balik ketenangan dan keteduhan tempat ini memberi saya pengalaman batin yang luar biasa. Dan langkah saya tak akan terhenti karena saya pasti akan mendapat pengalaman berharga lainnya. Karena saya akan melanjutkan perjalanan mencari masjid di Old Delhi, India sambil menunggu saat buka puasa. No fight, let peace spread up all over the world. That's the message. Di balik bising suara klakson dan semrawutnya lalu lintas di kawasan Old Delhi, tersimpan kisah sejarah yang telah berusia ratusan tahun. Di antaranya kisah kebesaran Islam. Dan sekarang kita sudah sampai di Masjid Jama, yaitu komunitas muslim terbesar di Delhi. Kita cari tahu apa yang bikin masjid ini begitu istimewa sampai jadi juga tourist destination. Saat melangkahkan kaki di halaman masjid, saya langsung merasa takjub dengan kemegahan dan pesonanya. Tidak mengherankan jika Masjid Jama dinyatakan oleh para ahli sejarah sebagai warisan kerajaan Mogul yang paling berharga selain Taj Mahal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bulan Ramadan, masjid ini selalu ramai didatangi warga untuk menunggu saat buka puasa. Saat saya tiba, telah memasuki waktu asar. Dan meski masjid telah sangat ramai didatangi warga, namun saya tetap merasa hening. Karena masjid ini adalah bukti kebesaran Islam di tanah Hindustan. Momen-momen kayak gini nggak pernah bisa saya lupain. Dengar azan, terus ada di satu masjid yang megahnya luar biasa kayak gini. Dan megahnya masjid ini nggak heran karena memang pemerakarsanya Sultan Shah Jahan, salah satu raja India, adalah sultan yang sama yang membuat Taj Mahal. Begitu banyak orang di masjid ini karena memang masjid ini bisa menampung sampai 25.000 jamaah. Nggak heran, makanya dulu ini adalah masjid kedua terbesar setelah Hagia Sophia di Turki. Masih ingat kan Hagia Sophia? Sebegitu besarnya masjid ini dulu sampai dia jadi masjid kedua terbesar. Setelah sholat di Masjid Jama, saya pun melanjutkan langkah mengelilingi kawasan yang dikenal dengan Old Delhi. Dulu, kawasan ini disebut dengan Shah Jahanabad karena dibangun oleh Shah Jahan di abad ke-17.
Toko-toko di sini bisa kelihatan kumuh atau bisa dibilang old school, tapi jangan salah. Ini para penjualnya adalah miliunernya India. Mereka adalah orang-orang kayanya India yang punya rumah seperti mansion di India. Karena emang perputaran uangnya di sini sangat cepat. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends... Dan kompleks pasar ini sebenarnya sangat besar. Mengingatkan pada apa coba kalau di Jakarta? Tanah Abang, bener banget. Dan udah makin sore, saya udah harus cari bukaan untuk buka puasa karena emang selama di India ini puasa saya nambah 2 jam lamanya. Ketemu lagi di Traveleza mengupas sisi lain sebuah negeri. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait a minute, Bill. Kok kita kesini sih, Bill? Hah? Hah? Sini banyak puing-puing ini. Bener nggak sih ini kapalnya?